Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bapak. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar untuk semester 2 ini, yakni tema 6, di mana tema 6 ini tentang menuju masyarakat sejahtera, dan kita juga akan belajar subtema 1, masyarakat peduli lingkungan. Sebelum menginjak pada pembelajaran, Bapak ingin menanyakan kabar anak-anak sekalian. Semoga anak-anak sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat untuk tetap belajar pada semester 2 ini, walaupun keadaan masih dalam pembelajaran secara daring. Sebelum kita menginjak pada pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tujuan pada pembelajaran kali ini yaitu, itulah tujuan pembelajaran pada kali ini. Kemudian pada pembelajaran 1 ini, tema 6, menuju masyarakat sejahtera, mari kita lihat gambar di belakang ini. Di sini gambar ada kegiatan masyarakat yang peduli terhadap lingkungannya. Coba sebutkan apa saja yang ada di dalam gambar berikut ini. Bagaimana kepedulianmu terhadap lingkungan? Apakah kamu rajin membersihkan lingkungan rumahmu? Ya, mudah-mudahan kalian rajin terhadap kebersihan di sekitarmu. Kita mengamati, ada 4 gambar yang harus diamati dan harus dijawab. Untuk gambar pertama, siapa yang mau menjawab? Silahkan jawab dulu. Ya, betul. Untuk gambar pertama, ada gambar tentang warga masyarakat sedang melakukan kerja bakti membersihkan selokan. Selanjutnya, mari kita amati gambar yang kedua. Apa saja kegiatan yang ditunjukkan pada gambar yang kedua ini? Ya, pada gambar yang kedua ini, warga masyarakat Kampung Damai sedang menanam pohon di pinggir jalan. Kemudian mari kita lihat gambar yang ketiga. Apa yang sedang dilakukan oleh orang-orang pada gambar yang ketiga ini? Ya, betul. Untuk gambar yang nomor 3 ini, warga sedang membayar pajak. Apakah kalian sudah membayar pajak? Kemudian mari kita lihat gambar yang keempat ini. Apa yang sedang terjadi atau apa yang sedang dilaksanakan oleh warga masyarakat? Ya, warga masyarakat di Kampung Damai sedang melaksanakan ronda malam. Pertanyaan selanjutnya yaitu, mengapa warga masyarakat melakukan kegiatan seperti pada gambar yang tadi ditampilkan? Jawabannya yaitu, mereka melakukan kegiatan seperti pada gambar karena merupakan bentuk kewajiban warga masyarakat untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Pertanyaan nomor 3, apa saja kewajibanmu sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya, 1, kewajiban untuk menaati peraturan. Yang kedua, kewajiban untuk menghargai orang lain. Yang ketiga, bisa mewujudkan dan memelihara ketertiban, keamanan, keindahan, dan kebersihan. Kemudian pertanyaan nomor 4, bagaimana cara menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan? Cara untuk menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan, pertama bisa dengan tidak membuang sampah sembarangan, yang kedua bisa dengan melakukan reboisasi, yang ketiga bisa dengan menjaga dan melestarikan tanaman yang dilindungi. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus peduli terhadap lingkungan. Misalnya, ikut membantu membersihkan lingkungan, menjaga keamanan lingkungan, dan mematuhi peraturan yang ada di lingkungan. Apakah kamu semua sudah mematuhi peraturan yang ada di lingkungan sekitarmu, di lingkungan sekolahmu, atau di lingkungan tempat tinggalmu?
Kegiatan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban siswa sebagai masyarakat dalam mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang positif, dengan kegiatan-kegiatan dengan cara ikut serta mematuhi protokol kesehatan. Bangsa Indonesia telah merdeka sejak tahun 1945. Kemerdekaan bangsa Indonesia diperoleh dengan perjuangan penuh pengorbanan. Oleh karena itu, kemerdekaan bagi bangsa Indonesia merupakan suatu yang tidak ternilai harganya. Sehingga untuk meraihnya, bangsa Indonesia harus berjuang dengan penuh pengorbanan. Bagaimana kamu memaknai kemerdekaan bangsa ini? Pada kegiatan membaca ini, kita akan membaca judul makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Proklamasi berasal dari kata proklamatio, dari bahasa Yunani, yang memiliki arti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Pengumuman yang dimaksud adalah pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Setiap bangsa pasti menginginkan kemerdekaan, karena kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan cukup lama dan membuat rakyatnya menderita. Karena alasan itulah bangsa Indonesia bekerja sama bahu-membahu dengan sekuat tenaga berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Perjuangan bangsa Indonesia terwujud secara resmi setelah Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan Soekarno-Hatta memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat, sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain. Indonesia menjadi bangsa dan negara yang memiliki kedudukan yang sama dan sederajat, serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan negara-negara lain yang sudah merdeka dalam hubungan internasional. Proklamasi kemerdekaan juga memiliki makna yang lain. Di antaranya adalah 1. Proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, proklamasi sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Yang keempat, proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bangsa di dunia. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah mengambil sikap untuk menentukan nasib sendiri dalam segala aspek kehidupan. Bangsa Indonesia memiliki kewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan yang telah diraih dengan cara meningkatkan taraf hidup bangsanya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Proklamasi kemerdekaan dapat dijadikan jembatan emas bagi bangsa Indonesia menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Setelah membaca teks tadi, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, apa judul teks pada bacaan di atas? Judul teks pada bacaan di atas adalah makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan nomor 2, apa kata kunci pada bacaan di atas? Ya, kata kunci pada judul bacaan tadi adalah makna proklamasi. Pertanyaan nomor 3, apa informasi dari bacaan berdasarkan kata kunci? Jawabannya adalah proklamasi kemerdekaan dapat dijadikan sarana untuk menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Pertanyaan nomor 4, apa yang dapat kamu lakukan sebagai warga masyarakat dalam memaknai kemerdekaan?
Yang dapat kamu lakukan sebagai warga masyarakat adalah: 1. Belajar dengan giat. 2. Mengikuti berbagai perlombaan. 3. Menjaga persatuan dan kesatuan dengan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat. Baik, terima kasih. Itulah pembelajaran pada tema 6 subtema 1, pembelajaran ke-1. Kita berjumpa lagi besok untuk pembelajaran yang kedua. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.